yang akan saya angkat menjadi advokat pada hari ini. Saya akan melaksanakan tugas untuk mengangkat saudara-saudara sebagai advokat. Namun sebelum saya melaksanakan pengangkatan ini, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara bersedia diangkat menjadi advokat berani? Bersedia. Apakah saudara-saudara bersedia dan tunduk dan akan mematuhi kode etik advokat Indonesia, dan apakah saudara-saudara bersedia untuk mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perhimpunan Advokat Indonesia, dan apakah saudara-saudara bersedia untuk mematuhi dan mentaati peraturan organisasi PRADI dan seluruh keputusan-keputusan Dewan Pembina Nasional PRADI? Apabila saudara bersedia, saya minta saudara untuk menjawab bersedia. Apa saudara bersedia? Bersedia. Terima kasih. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 15 Februari 2025, saya Profesor Dr. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, dengan ini mengangkat saudara-saudara sebagai advokat di wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan lindungan dan tuntunannya kepada saudara dalam menjalankan amanat ini. Sekian dan terima kasih. Lantas pertanyaannya, bagaimana caranya meningkatkan kualitas advokat Indonesia ini? Oleh Undang-Undang 4 dikatakan harus ada satu organisasi advokat. Karena kalau satu organisasi advokat, maka akan ada satu standarisasi profesi advokat. Kalau dia lebih dari satu, bayangkan akan ada puluhan atau ratusan standar profesi advokat. PRADI membuat standar nilai 7 lulus. Yang lain mengatakan nilai 3 juga boleh lulus. Yang lain mengatakan tidak perlu ujian juga bisa lulus. Yang lain mengatakan ijazah palsu pun boleh. Maka akan rusaklah kualitas advokat itu. Sehingga untuk memastikan kualitas itu harus ada standarisasi profesi advokat yang betul baik. Dan untuk memastikan itu hanya harus ada satu organisasi advokat yang mengatur hal itu. Dan ini sudah dibuktikan dalam sejarah. Kalau itu standarnya berbeda-beda, maka hasil output produk yang dihasilkannya akan menjadi buruk. Kedua, kalau satu organisasi advokat, maka lengkaplah dia dengan pengawasannya. Kemudian saya katakan ada sekretaris Dewan Kehormatan. Kalau ada satu organisasi advokat, apabila ada pelanggaran kode etik dari advokat-advokat tersebut, maka akan ada satu organisasi Dewan Kehormatan yang bisa mengadili, memeriksa si advokat tersebut. Tapi kalau multiple, terjadilah kisah-kisah yang kemarin itu. Dipecat jam 9, jam 11 mendaftar ke organisasi lain. Belum tahu. Jam 9 dipecat,
Jam 11 sudah diterima oleh organisasi lain. Pecat lagi di sana, akan pindah lagi ke tempat organisasi lain. Artinya, kalau ada seorang pencari keadilan, klien kita, rakyat, mungkin ibu kita, mungkin saudara kita, tante kita, opung kita, diberikan bantuan hukum seorang advokat, tapi advokatnya itu adalah tidak bertanggung jawab, mentelantarkan kliennya. Kemana dia mengadu? Hanya ke Dewan Kehormatan. Tidak bisa ke polisi. Dia menghadap ke Pradi. Pradi mau bertindak, orang itu pindah. Si ibu itu, pencari keadilan itu pergi lagi ke tempatnya. Dilaporkan ke sana, pindah lagi dia ke sana. Akhirnya apa? Pencari keadilan tidak terlindungi. Maka muncullah advokat-advokat yang bagaikan hidup di dalam hutan belantara yang tidak bisa ditindak apapun. Kebal terhadap segala-galanya. Itu yang terjadi. Dan peristiwa yang kemarin terjadi itu, itulah konsekuensi yang sudah saya perhitungkan dari dulu. Kenapa saya serius terus berbicara tentang single versi. Dan kalau itu tak dibiarkan, lihat akan terjadi korban-korban berikut. Jadi single bar itu adalah prinsip yang memang harus kita perjuangkan, bukan untuk kepentingan Pradi. Itu adalah untuk kepentingan pencari keadilan. Gampangnya, kalau ada seorang dokter yang tidak berkualitas, tidak jujur, dia suntik pasiennya mati semua. Sama dengan advokat, tidak berkualitas, tidak jujur, dia tipu semua kliennya, habis semua. Negara bertanggung jawab di sini. Makanya buat undang-undang advokat untuk melindungi pencari keadilan itu. Saya sebagai ketua Pradi punya tanggung jawab untuk hal ini. Itu sebabnya dari dulu saya di demo terus. Kantor kita dulu Pradi juga mau dibakar. Meja saya diguling-gulingkan. Saya tetap bertahan. Masih ingat terus dibuat ke kantor kita masih pukul sirik. Diancam waktu Haji dibunuh. Ditantang, waktu Haji pun gak ada apa-apanya. Saya lebih hebat katanya. Padahal dia tidak lulus. Kita nggak berubah. Terus, Anda sendiri sudah mengalami bagaimana Anda ujian. Dan saya katakan bahwa Anda adalah produk-produk advokat yang lulus dengan zero KKM, dengan hasil kerja keras kalian sendiri. Anda patut bangga. Betul. Anda patut bangga. Dan itu sebabnya apa yang saya ucapkan itu bukan hanya kata saya. Presiden organisasi advokat England and Wales, kalau saya tidak keliru itu 2015, dia datang ke Indonesia bersama Duta Besar Inggris dan mengatakan, dan Anda lihat di internet, mereka mengatakan setelah melihat bagaimana rekrutmen advokat Pradi, maka di sana seluruh advokat lulusan Pradi recognize, diakui dan bisa berpraktek di England. Dan buktinya berapa waktu yang lalu saya sudah meresmikan pendirian namanya mereka punya anak muda BILA, British International British Indonesia Lawyers Association. Dia artinya adalah advokat-advokat Indonesia yang berpraktek di Inggris dan Wales. Mereka juga tinggal sini, jadi mereka bisa berpraktek di sana. Di-recognize, diakui. Dan hanya kita. Berapa yang lalu jadi saya kontak beberapa lawyers dari Pradi yang ada di Australia.
Dan juga mereka juga rupa-rupanya mulai seperti itu akan mendirikan, saya lupa namanya.